Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dari kelas C Stambu 2020, jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat halaman serta daftar isi secara otomatis. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan adalah dengan membuka file yang akan kita isikan halaman dan daftar isinya secara otomatis. Nah, di sini kita membuka file yang akan kita isikan daftar isi dan halamannya secara otomatis. Di sini saya menggunakan file, yaitu file tugas kuliah saya yang akan saya isikan penomoran dan halamannya secara otomatis. Nah, ini adalah tugas yang akan saya tambahkan halaman dan daftar isinya secara otomatis. Cara yang pertama, kalian letakkan kursor laptop di samping kata pengantar. Nah, setelah itu kalian picit page layout, kemudian kalian pilih bricks, dan kemudian kalian memilih next page. Nah, setelah itu kalian akan melihat tampilannya seperti ini. Kemudian setelah itu kalian memasukkan penomoran pada halaman tersebut. Nah, pada kata pengantar dan daftar isi, di sini saya akan menggunakan penomoran Romawi, yaitu I1 dan juga I2. Nah, caranya sangat mudah, yaitu bisa kalian lakukan dengan yang pertama, kalian meletakkan kursor di samping kata pengantar, kemudian memicit format page number, kemudian menggantinya dengan bagian Romawi. Setelah itu kalian atur start at-nya dimulai dari I. Nah, setelah itu tinggal kalian picit OK. Nah, kemudian kalian picit kembali page number-nya dan memilih bottom of page. Nah, di sini saya memilih bottom of page di bagian number 2-nya, yang ke angka 2-nya. Nah, di sini saya memilih yang ke angka 2-nya. Seperti ini. Nah, di sini akan secara otomatis sudah terisi halaman yang akan kita buat pada kata pengantar dan daftar isinya. Nah, setelah itu kita lihat di sini untuk kata pengantar dan daftar isi sudah sesuai dengan I1 dan I2. Namun pada cover di awal ini masih terisi halaman, yaitu angka 1. Nah, untuk cara menghilangkannya gampang sekali, tinggal kalian blok angka 1 tersebut dan picit different page. Nah, otomatis pada halaman cover tersebut akan hilang. Nah, jadi untuk kata pengantar dan daftar isinya sudah sesuai dengan penomoran I1 dan I2. Nah, setelah itu kita akan mengubah mengubah halaman bab 1 menjadi angka 1 dan seterusnya. Nah, pada halaman di sini masih tertulis dengan angka Romawi, yaitu I3. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya
gampang sekali, yaitu sama dengan seperti yang tadi, dengan cara kalian meletakkan kursor ataupun tanda panah yang ada pada laptop kalian. Nah, caranya seperti ini. Kalian letakkan, kemudian kalian pijit kembali page layout dan kalian pijit next page, sama seperti tadi ya. Nah, kemudian setelah kalian pijit next page, di sini ada halaman kosong. Sebenarnya itu tidak masalah karena pada halaman kosong ini nanti bisa kita hapus. Nah, hal yang terpenting kita bikin dulu halaman pada next page ini, yaitu bab 1, dengan cara kalian pijit insert, kemudian kalian pilih page number. Nah, kita pijit lagi format dengan cara menggantinya menjadi angka 1 dan seterusnya. Nah, kita pijit, kemudian kita awali dengan angka 1. Kemudian setelah kita atur, tinggal kita pijit kembali page number dan kita memilih bottom of page karena saya ingin memilih halaman itu di paling bawah. Nah, seperti ini. Jadi untuk bagian bab 1 dan seterusnya sudah berurut antara angka 1 sampai dengan angka seterusnya. Nah, setelah itu tinggal kalian klik 2 pada laptop kalian untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah tersusun rapi, I1, I2, angka 1 dan seterusnya. Nah, lihat seperti ini. Sudah tersusun dengan rapi untuk halaman dan penomorannya. Nah, gampang sekali kan? Nah, kemudian untuk selanjutnya tinggal kita membuat daftar isinya secara otomatis. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis ini caranya, untuk yang halaman kosong tadi kita bisa menghapusnya dengan cara memijit tombol ini. Nah, kemudian kita letakkan kursornya di paling depan, kemudian kita pijit delete di keyboard kita. Nah, otomatis dia akan menjadi seperti ini. Nah, untuk halaman kosong tadi sudah tidak ada, dan kemudian kita menekan kembali tombol yang tadi. Nah, lihat seperti ini. Halaman yang kosong tadi sudah tidak ada dan sudah tersusun rapi dan berurut dari I1, I2, angka 1, 2 dan seterusnya. Ya, seperti ini. Sudah tersusun dengan rapi. Dan bagian cover juga sudah tidak ada penomorannya. Nah, jadi untuk penomoran halaman sudah tersusun dengan baik. Dan selanjutnya kita akan membuat daftar isinya. Nah, untuk membuatnya sangat mudah sekali. Kalian hanya tinggal mengubah judul-judul ataupun sub-sub judul menjadi heading 1 ataupun heading 2. Nah, untuk judul besar kita menggunakan heading 1, untuk bagian-bagian judul lainnya kita menggunakan heading 2. Caranya kalian letakkan kursor di awal dan kalian blok, kemudian ganti ke heading 1 dan atur. Di sini saya menggunakan Times New Roman. Kemudian saya mengganti warnanya menjadi warna hitam dan saya meletakkannya di tengah. Nah, setelah itu kita lihat ini langsung ke heading 1 ya. Jika ditaruh kursor di depan, maka dia akan otomatis ke heading 1. Nah, sebenarnya untuk cara cepat kalian tinggal bisa memijit format painter. Namun pada laptop saya tidak berfungsi, jadi saya akan membuatnya secara manual. Jadi bagi kalian yang laptopnya bisa berfungsi, hanya tinggal menekan format painter,
dan meletakkannya kembali kepada sub-subjudul lainnya, maka akan secara otomatis dia akan mengikut ke heading 1 tersebut. Nah, kemudian saya akan membuat sebagian subjudul menjadi heading 1 kembali. Di sini saya secara manual saya buat seperti pada bagian bab 1 tadi. Nah, ini saya ganti menjadi heading 2 karena dia bagian subjudul kecil ya. Saya ganti, saya atur kembali menjadi Times New Roman. Saya ganti warna hitam dan saya letakkan di pinggir saja. Nah, kemudian ini ada subjudul besarnya. Saya ubah kembali menjadi heading 1 dan saya atur kembali menjadi Times New Roman. Saya ganti kembali warnanya. Nah, begitu juga seterusnya. Yang terpenting untuk sub-subjudul besar kalian hanya tinggal mengganti ke heading 1. Nah, seperti ini untuk bab 3-nya, judul besar saya mengubah ke heading 1. Saya atur kembali. Ya, seperti ini saya atur kembali menjadi Times New Roman. Seperti ini. Nah, untuk kalian yang membuat terserah mau bikin seperti apa. Yang penting dia jangan lupa untuk menaruh ke heading 1 ataupun heading 2. Seperti ini. Tinggal kalian ratakan saja. Untuk kesimpulannya saya juga buat seperti itu. Saya ubah ke heading 2. Nah, selanjutnya ini berikutnya yaitu saran. Saya ubah ke heading 2. Saya atur kembali menjadi Times New Roman. Saya atur warna dan tata letaknya. Yang jelas dalam membuat daftar isi ini sangat mudah sekali untuk kalian bisa menjadikan ini sebagai contoh. Seperti ini. Nah, yang terakhir itu yaitu daftar pustaka. Saya blok dan saya ubah ke heading 1. Nah, dan jangan lupa jika memang laptop teman-teman bisa menggunakan format painternya, hanya tinggal di blok dan dipicit format painternya saja ya. Karena saya laptopnya tidak bisa, jadi saya mengerjakannya secara manual saja. Ya, ini sudah otomatis heading 2. Kita lihat, kita tarik ke atas lagi. Nah, ini belum. Untuk kelebihannya kita taruh ke heading 2. Nah, kemudian kita atur kembali. Dan usahakan untuk heading 1 itu sama semua ya. Untuk subjudul heading 1 itu sama semua untuk ukurannya supaya dia akan terlihat lebih rapi. Nah, ini semua sudah saya ubah menjadi heading 1 ataupun heading 2. Kita lihat sudah sangat rapi. Nah, kemudian untuk daftar isinya sekarang kita isi. Nah, caranya tinggal kalian picit enter sebanyak 2 kali atau 3 kali. Di sini saya pakai 2 kali saja. Saya rapikan, kemudian saya picit page layout. Saya memicit reference, kemudian saya table of content. Nah, sini banyak pilihannya, saya memilih nomor 1 saja. Nah, di sini sudah lihat, sini sudah tertulis dan tertata rapi daftar isinya secara otomatis tanpa kalian harus mengetiknya lagi. Di sini sudah tertulis kata pengantar I1 dan bab 1 pendahuluan menjadi. Nah, tadi daftar isinya belum saya heading, jadi heading lagi. Saya ubah menjadi heading 1. Nah, seperti ini. Saya atur kembali Times New Roman. Ya, kembali ke reference tadi.
Nah, table of content saya pilih nomor 1. Nah, ini yang bagusnya. Nah, seperti ini. Lihat, kata pengantar sudah tersusun menjadi I1, daftar isi I2, bab 1 sudah masuk ke angka 1 dan seterusnya. Nah, jadi ini dia cara membuat daftar isi dan halaman secara otomatis. Nah, buat kalian yang masih bingung membuatnya, bisa melakukan hal yang saya contohkan seperti pada video kali ini. Nah, sampai sini saja video yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.